Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa Mutiara Kolbu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu, tentunya dengan tema kita kali ini keajaiban istighfar. Kita lanjut lagi, tadi ada pertanyaan dari Ibu Lia ya Bu ya. Pertanyaan pertama sudah dijawab terkait dengan bolehkah marah istighfar pada kondisi marah, boleh ternyata. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz tadi ya, tentang keutamaan istighfar itu waktunya kapan aja Ustadz, silakan. Baik, sebenarnya istighfar itu tidak terikat waktu. Karena itulah diantara keutamaan amalan zikir. Tidak mesti dalam kondisi suci, tidak mesti harus dalam masjid, tidak mesti harus duduk, berdiri, berbaring pun itulah keutamaan amalan zikir. Nah, kapan waktu istighfar? Kapanpun. Bahkan ketika tadi sedang marah, mungkin ketika terlanjur berbuat dosa, berbanyak istighfar. Tapi memang ada waktu yang memang di situ ada jaminan. Allah senang kalau kita beristighfar di waktu itu. Kapan diantaranya? Itulah di sepertiga malam akhir. Karena ada dalam hadis diceritakan, Allah kata Nabi, Allahu Rabbuna yang zilu ilas samai dunia kullal layla hina yabqa thulusul lail akhir. Allah Rabb kita, Allah Tuhan kita turun setiap malam sampai ke langit dunia, langit yang paling dekat. Kemudian Allah itu berjanji, ada 3 di situ janji Allah. Siapa yang berdoa, man yad'uni fa'astajibalah, siapa berdoa kepadaku, aku jawab doanya. Wa may yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku, aku berikan. Wa may yastaghfiruni, nah siapa yang minta ampun kepadaku, kata Allah, maka ada janji Allah, aku ampunkan. Maka kalau ditanya kapan waktu istighfar terbaik, sepertiga malam akhir. Itulah yang dikenal disebut waktu sahur. Maka ada ayat wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur sepertiga malam akhir mereka beristighfar. Itulah waktu yang paling baik untuk istighfar. Maka kalau mau sholat taubat, itulah waktu terbaik sepertiga malam akhir. Memperbanyak istighfar karena ada janji Allah itu, siapa minta ampun aku ampuni. Sebenarnya Allah itu menunggu kita beristighfar 24 jam. Allah itu mengembangkan kekuasaannya dengan setiap hari, di malam hari Allah menunggu hamba yang minta ampun beristighfar. Siapa? Bagi yang berbuat dosa di siang hari, Allah tunggu dia di malam hari kalau dia mau tobat istighfar. Begitu juga Allah menunggu di siang hari hamba kita yang berbuat dosa di malam hari, kalau di siang hari dia mau minta ampun, dia mau istighfar. Artinya 24 jam Allah itu menunggu kita untuk senantiasa bertobat, minta ampun kalau terlanjur berbuat dosa. Bahkan kata Nabi, sampai kapan? Sampai sebelum roh sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai di kerongkongan. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada kita. 24 jam ditunggu kita, mau nggak kita istighfar? Karena Allah Maha tahu kita banyak dosa. Kita ini pasti banyak dosa. Tapi itulah maha sayangnya Allah, Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah kepada kita. Sebanyak apapun dosa, asal kita istighfar, Allah tunggu itu istighfar dan Allah akan ampuni dosa kita. Maka kenapa kita disuruh Allah wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 106, innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena kita ini pasti punya dosa. Kalaulah mungkin kita sedang tidak berdosa, ada dosa yang lain kita buat apa? Kita tidak bersyukur. Kita kan tak bersyukur itu. Maka perhatikan ketika kita keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, apa doa keluar WC itu Ibu? Allahumma barik lana. Bukan. Mau makan Ustadz. Apa doa keluar WC? Nampaknya nggak pernah masuk WC ibu-ibu sama. Alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan kotoran, menghilangkan siksa dan mengampuni aku. Atau doa yang pendek, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa doa keluar WC kok doanya minta ampun? Doa ini kan agak aneh. Emang kita tadi di WC berbuat dosa? Tentu tidak. Kenapa doa keluar WC tadi minta ampun? Karena ibu ada nikmat yang paling banyak tak pernah kita syukuri, itu nikmat di WC. Kita bisa kencing, itu nikmat luar biasa. Betapa banyak orang harus mengeluarkan uang, harus operasi,
Kenapa? Karena tak bisa kencing. Maka nikmat yang paling banyak kita lalaikan untuk disyukuri, itulah nikmat dari urusan kencing. Buang air di WC. Maka keluar kita WC minta ampun. Ya Allah, ampuni aku kalau tadi tidak bersyukur. Bayangkan ibu, saraf kejepit, betapa sakitnya. Tidak bisa kencing. Apa istilah terjerat jengkol? Pernah kan ibu terjerat jengkol? Itu sakit luar biasa, nggak bisa kencing. Dan itu jarang kita mensyukuri. Maka keluar dari WC, ampunanmu ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku berharap ampunanmu. Artinya ternyata istighfar itu bukan hanya ketika kita berbuat dosa, tapi istighfar itu kalau kita lupa bersyukur kepada Allah. Di samping itu istighfar itu untuk menampal amalan-amalan kita. Bayangkan, bukan hanya sekedar berbuat dosa nih. Ketika kita sudah selesai sholat, apa zikir yang kita baca pertama setelah selesai sholat? Astagfirullah. Padahal baru selesai sholat. Baru sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Dan itu yang sunnah yang diajarkan Nabi. Habis sholat kita kok istighfar 3 kali yang Nabi sunnahkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal barusan selesai sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin dari sholat tadi pikiran kita melayang, ada yang rusak, ada yang bocor dari sholat kita. Maka selesai sholat, astagfirullah, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat. Selesai sholat saja kita disuruh istighfar. Orang haji, apa yang diajarkan ketika haji? Diperbanyak zikirnya ketika di Arafah, istighfar. Bayangkan, kita sholat, doa dalam sholat itu ibu, takbiratul ihram kita, doa iftitah, apa yang kita baca? Doa iftitah itu intinya apa? Meminta ampun. Duduk antara 2 sujud kita, Rabbighfirli, lagi-lagi minta ampun. Istighfar. Karena seluruh ibadah itu ternyata adalah meminta ampun. Kenapa? Sebab karena kita pasti banyak dosa. Karena ada dosa yang bukan dari dosa. Dosa tidak bersyukur. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa kata Allah? Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku pasti tambah. Tapi kalau kau kufur, ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Kufur itu ternyata dosa. Kufur itu apa? Tidak mensyukuri nikmat. Jadi ketika kita tidak mensyukuri nikmat, ternyata itu adalah dosa. Kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Maka itulah keluar WC, maka itulah setiap habis sholat, maka setiap ibadah selalu kita sambung dengan istighfar. Begitu, Masya Allah, luar biasa sekali ya ibu-ibu, keutamaannya ternyata di setiap waktu, tapi ternyata lebih akan mulia lagi di sepertiga malam terakhir ya Ustaz. Betul. Ya, baik. Ibu-ibu nanti kita sambung lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.